Assalamualaikum kelas 5A. Selamat pagi. Hari ini 28 November 2020. Kali ini kita akan belajar tentang buku pulpena muatan SBDP. Judulnya kali ini tentang pola lantai. Nah, pola lantai itu garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Tujuan dibentuknya pola lantai untuk memperindah pertunjukan karya tari. Pola lantai di sini itu biasanya seseorang penari biasanya akan berpindah tempat atau berpindah posisi tergantung dari pola yang sudah ditentukan sebelumnya dengan hitungan atau iringan musik atau juga bisa dengan kode. Nah, pola lantai ini biasanya ada dua, pola lantai lurus dan ada pola lantai lengkung. Tapi karena banyaknya tari kreasi, sehingga pola-pola lantai dua itu tadi dikembangkan. Ada pola lantai lurus ke depan, ada pola lantai lurus ke samping, ada pola lantai berbentuk huruf X, ada juga yang berbentuk huruf Z. Jadi pola lantai ini tergantung si pembuat tari untuk menampilkan karya seninya agar terlihat indah saat ditampilkan di atas panggung. Nah, pola lantai ini juga berpindah tempat itu menggunakan iringan musik, menggunakan ketukan, sehingga penari itu tidak tabrakan dan tidak terlihat acak-acakan. Jadi ada gerakan-gerakan untuk berpindah dari pola satu ke pola selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu pola lengkung. Pola lengkung ini pertamanya hanya lengkungan biasa, tapi karena semakin banyaknya si pembuat tari untuk menampilkan kreasi-kreasinya, maka dibuatlah pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, dan lingkaran. Nah, pola-pola ini digunakan para penari untuk menampilkan tariannya tadi, sehingga tarian yang ditampilkan akan terlihat lebih indah. Nah, contohnya pola lantai ini seperti pola lantai tari piring. Ia menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Yang kedua yaitu tari saman. Tari saman menggunakan pola lantai garis lurus. Yang ketiga yaitu tari pendet. Tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. Nah, seharusnya pola lantai ini kita praktekkan di dalam kelas, tapi karena keadaan maka prakteknya nanti ketika kalian masuk sekolah. Baiklah, kita lanjut ke gambar cerita. Gambar cerita yaitu gambar yang terdapat pada sebuah tulisan. Fungsinya untuk menegaskan, memperindah, memperjelas suatu cerita. Nah, gambar cerita ini memiliki langkah-langkah. Kalian harus menentukan ide dulu. Apa yang ingin kalian gambar, itu temanya apa, ceritanya tentang apa. Setelah kalian tahu ide yang ingin kalian gambar, maka kalian akan membuat sketsa. Sketsa itu biasanya kalian buat dengan menggunakan pensil, dengan garis-garis halus, agar ketika terjadi kesalahan, maka saat dihapus garis-garisnya akan hilang, tidak terjiplak secara kalau kalian terlalu tebal. Setelah kalian membuat sketsa dengan garis halus, maka kalian akan menebalkannya. Biasanya dapat ditebalkan dengan spidol kecil atau dengan menggunakan tinta pena yang berwarna hitam. Nah, setelah ditebalkan dari sketsa tadi, maka kalian akan mewarnainya. Biasanya mewarnai ini dapat menggunakan
pensil warna atau dapat juga dengan menggunakan krayon. Nah, untuk mempraktekannya juga sekarang belum bisa. Nanti ketika masuk insya Allah akan kita praktekkan di kelas bersama-sama dengan teman-teman yang lain, bagaimana cara menentukan ide, bagaimana cara membuat sketsa, dan bagaimana cara mewarnai yang benar. Nah, untuk pelajaran SPDP mungkin sekian dulu dari Ibu. Selamat mengerjakan tugas, selamat berakhir pekan. Semoga kalian tetap jaga kesehatan karena sebentar lagi kita akan ulangan. Jadi tetap makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, kurangi dalam bermain game. Oke, kelas 5A, terima kasih. Assalamualaikum.